Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kudayanul Pamungkas. Di sini saya akan menjelaskan tentang lembar kerja peserta didik atau LKPD dalam teknologi ramah lingkungan ya. Di sini ini pembelajaran untuk anak SMP kelas 3 berarti semester 2 di pertemuan akhir ini. Di sini LKPD yang saya buat ini berdasarkan RPP yang kemarin sudah saya buat. Maka di sini ada untuk nama dan kelasnya. Kemudian di sini saya tuliskan untuk kegiatan belajar. Ini saya menggunakan model inquiry ya. Tadi saya sudah melihat dari materinya. Ini model inquiry. Dari awal sini ada tentang kegiatan belajar yang mana di sini akan dijelaskan mengenai eh, teknologi ramah lingkungan, baik dari aplikasinya maupun dari bidang-bidangnya sehingga peserta didik lebih jelas untuk melaksanakan pembelajaran. Oke, kita mulai saja. Yang pertama itu tentang aplikasi bidang energi dan industri yang dimana ini sudah ada dari biogas, biofuel, kemudian ada sel surya, ada pembangkit listrik tenaga air, dan ada pembangkit listrik tenaga angin. Mungkin di sini kita percepat saja karena ini hanya pembahasan tentang LKPD. Jadi modelnya seperti ini ya kira-kira untuk model dari LKPD yang saya buat. Kemudian ada aplikasi di bidang lingkungan, yaitu di mana ada biopori, kemudian ada fitoremediasi, kemudian ada untuk aplikasi di bidang transportasi. Jadi di sini saya sebutkan berbagai bidangnya, aplikasi bidangnya, baik dari energi dan industri, ada juga untuk bidang lingkungan, kemudian di bidang transportasi. Kemudian untuk kalau transportasi ini ada kendaraan hidrogen maupun mobil listrik yang sudah saat ini sudah ada ya. Kemudian mobil surya kalau di Indonesia sendiri belum banyak untuk mobil surya. Kemudian ada aplikasi di bidang pertanian. Kemudian ada perilaku hemat energi dalam keseharian. Kemudian ada fungsi teknologi ramah lingkungan. Ada 6 prinsip teknologi ramah lingkungan dan teknologi tidak ramah lingkungan. Nah, dari materi-materi yang di atas ini kan dari peserta didik sudah bisa membacanya. Nah, sudah mulai memahami apa yang ada materi dari teknologi ramah lingkungan ini. Kemudian nanti akan kita berikan penugasan, yang dimana penugasan ini saya sudah sesuaikan dengan RPP-nya, yaitu untuk penugasan analisislah teknologi ramah lingkungan sederhana di sekitarmu dan berikan tanggapan mengenai teknologi tersebut. Di sini ada nama teknologinya, misal yang di sekitarnya sel surya, kemudian di sini dia jenis aplikasinya masih di bidang apa, kemudian tanggapannya mengenai pendapatnya untuk kayak seperti apakah ini benar-benar ramah lingkungan dari harganya, harga ekonomis ataupun eh, dari cara penggunaannya mudah, apakah ini bisa diterapkan di Indonesia atau tidak ya. Di tanggapannya ini bisa menyesuaikan tergantung dari kapasitasnya saja. Kemudian di sini ada saran. Saran mungkin bisa diisi dengan eh, apa namanya kayak berikan saran apakah di Indonesia memerlukan itu atau seperti kalau kita di Indonesia apakah kita bisa membuat pembangkit listrik tenaga bayu ataupun angin di Indonesia, kemudian apakah itu disarankan di Indonesia dan sebagainya gitu ya. Untuk penugasan seperti ini, kemudian untuk kesimpulan bisa diisi di sebelah sini. Untuk kesimpulannya ini adalah dari peserta didik bisa merangkum ataupun memberikan ringkasan dari materi yang telah disampaikan. Jadi dari materi yang telah disampaikan baik dari RPP maupun dari modul ataupun dari LKPD ini, kemudian dari peserta didik akan menuliskan hasil kesimpulan yang mereka dapat ketika selama pembelajaran ini ya dimasukkan ke dalam sini. Itu. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Eh, Wis, Bul. oke, oke.